Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'uhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa ladhaifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil miladi wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi 'awalimil irfan. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunat jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamalluk atau mencintai, menyayangi dan juga menghormati orang yang memiliki ilmu ini penting dalam proses belajar, dalam proses thalabul ilmi. Tamalluk ini bisa kepada guru, bisa juga kepada teman-teman. Jadi ada rasa sayang dan hormat kepada orang yang punya ilmu. Ini kadang juga disebut sebagai satu cara bisa dikatakan juga ya merendahkan diri kepada orang yang lebih alim, atau merendahkan diri bahkan kepada orang-orang yang sama-sama lagi pada ngaji. Namanya tamalluk. Tamalluk ini diperbolehkan. Kita merendah kepada orang alim diperbolehkan. Kita merendah kepada teman-teman yang sama-sama lagi pada ngaji, ini diperbolehkan. Yang nggak boleh itu merendah kepada orang yang punya harta. Nggak boleh kita merendah kepada orang kaya. Kalau kebetulan itu orang kaya dan guru kita juga, guru kita kaya, nah kita merendahnya bukan karena kekayaannya, tapi merendahnya karena ilmunya. Ini yang menjadi istifadah atau mengambil manfaat ilmu ini menjadi barokah kalau seorang santri, orang yang lagi belajar ini melakukan tamalluk. Jadi harus merendahkan diri, nggak boleh tinggi-tinggi. Karenanya di sini di halaman 39 dilanjutkan masih di bagian akhir dari pasal istifadah. Di halaman 39 disebutkan di sini qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qila itu ya Pak. Ya, qila. Al-ilmu izzun la dhulla fihi wa la yudraku illa bi dhullin la izza fihi. Ada sebuah maqalah disebutkan bahwasannya al-ilmu izzun la dhulla fihi. Ilmu adalah ketinggian. La dhulla fihi yang tidak ada kerendahan di dalamnya. Wa la yudraku illa bi dhullin, tidak bisa didapat ilmu itu illa bi dhullin kecuali dengan kerendahan, la izza fiha yang tidak ada ketinggian di dalamnya. Ilmu itu ketinggian yang setinggi-tingginya, yang tidak bisa didapat kecuali dengan kerendahan yang serendah-rendahnya. Orang kalau mau dapat ilmu, karena ilmu ini sifatnya luhur itu tinggi,
Ilmu adalah sebuah ketinggian, ilmu adalah ketinggian yang setinggi-tingginya, tidak akan bisa kita dapat kecuali dengan cara merendah serendah-rendahnya. Waktu kita datang belajar Pak sama seorang guru misalnya, itu kita masuk ke sana harus dalam keadaan kita masih kosong, kita masih merasa bahwa belum punya apa-apa. Kalau belajar masuk pondok atau belajar datang ke guru, di situ udah nganggap bahwa kayaknya mah pinter gua nih sama guru, nggak bakal masuk. Jadi harus diposisikan dulu diri kita ini lebih rendah, harus lebih rendah, karena ilmu itu sesuatu yang tinggi, setinggi-tingginya, ketinggian yang tinggi-tingginya, dan tidak akan bisa didapat kecuali dengan kerendahan yang serendah-rendahnya. Jadi harus merendah kepada orang yang punya ilmu atau orang alim ini. Ini istifadah hanya bisa didapat, istifadah atau mengambil manfaat ilmu ini hanya bisa didapat dengan cara kita merendahkan diri atau rendah hati. Dan boleh yang seperti itu. Santri-santri diajarkan adabnya kepada guru demikian. Ketika ada guru, ya dia nunduk. Kemudian kalau ada guru, bahkan guru jalan nih, tiba-tiba dia lagi ngobrol, guru jalan, dia harus diem dulu, nunduk, nanti nunggu gurunya udah selesai lewatnya baru dia ngobrol lagi. Itu adabnya benar-benar dijaga. Kemudian kalau ngadep guru, dulu saya ngadep guru sowan misalnya, udah salaman, nggak balik kanan, nggak balik badan, mundur Pak, paham ya? Bisa dibayangin ya? Jadi datang ngadep guru, udah selesai salaman, pulangnya nggak balik kanan, mundur pelan-pelan. Bahkan adab ini benar-benar dijaga, bukan karena feodalistis, bukan karena kalau kata Trans 7 kan dulu katanya perbudakan, bukan, dia ngaji itu, bukan perbudakan, tapi karena demi menghormati ilmu. Ilmu ini ketinggian yang setinggi-tingginya tidak akan bisa didapat kecuali dengan kerendahan yang serendah-rendahnya. Jadi harus benar-benar rendah. Orang misalnya belajar, atau orang misalnya pengen dipakein ini, pengen dipakein baju baru Pak, pengen dipakein baju baru, datang ke penjahit, tapi dia datang ke tukang jahit udah pakai jas duluan, udah pakai jas, pakai dasi. Kira-kira suruh copot gak tuh jasnya sama dasi? Copot. Mau sekayaknya apa dia datang ke tukang jahit, mau dia semulianya apa, kalau lagi pengen bikin baju pasti copot dulu. Gak bakal bisa datang dengan kesombongan atau datang dengan satu ketinggian hati, dia menghadap nggak mau ngelepas dulu, nggak bakal bisa. Jadi harus ditanggalkan dulu, harus dilepaskan dulu yang ada dalam dirinya, terutama sifat sombongnya ini harus ditanggalkan. Merendah diri atau merendahkan hati kepada orang alim, pada teman-teman yang sama-sama sedang ngaji, ini penting untuk santri. Ini yang membuat ilmunya barokah, karena ilmu itu ketinggian yang setinggi-tingginya dan tidak akan didapat kecuali dengan kerendahan yang serendah-rendahnya. Kemudian ada sebuah waqala al-qailu, berkata seorang yang berkata, ini mungkin bentuknya syair, orang yang mengarang syair di sini. Aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalul izza hatta tudillaha. Aralaka nafsan, aku melihat untukmu nafsan, ada satu jiwa, tashtahi an tu'izzaha, yang engkau ingin untuk dimuliakan, yang engkau ingin memuliakannya. Falasta tanalul izzah, maka tidaklah engkau tanalul izzah, engkau akan mendapat al-izzah, kemuliaan atau kekuasaan, hatta tudillaha, sehingga engkau menundukkan jiwamu. Aku tahu engkau punya jiwa yang ingin berkuasa, masing-masing kita punya jiwa yang ingin berkuasa. Aku tahu engkau punya jiwa yang berkuasa, dan engkau tidak akan bisa memberikan kekuasaan pada jiwa itu sebelum engkau menundukkannya. Kita punya jiwa, bahasa kita yang punya harga diri dan harga diri. Harga diri kan itu yang bikin mahal tuh. Yang bikin mahal itu harga diri. Kadang kalau lagi marahan, nggak ada harga dirinya, gue ikut dia harga diri. Betul, kita punya masing-masing punya harga diri. Harga diri yang ingin kita buat harga diri itu berkuasa atau harga itu mulia.
Harga diri tidak akan berkuasa kecuali dengan cara menundukkan harga diri itu atau menundukkan diri itu sendiri. Jadi caranya harus dengan menundukkan diri sendiri. Orang yang bisa menundukkan diri sendiri, kadang kalau dalam tasawuf disebut dengan hawa nafsu. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsu, pengen ini dia empet, dia tahan. Kemudian pengen orang-orang hormat, dia nggak gila hormat. Pengen orang-orang muliain, ya dia biasa-biasa aja, ditahan itu semuanya keinginan nafsu, maka dia akan bisa menundukkan segala macam hal. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsu, maka dia bisa menundukkan segala macam hal. Para aulia, para wali ini bisa punya karomah atau punya kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan ini karena bisa menundukkan hawa nafsunya. Jadi yang paling utama adalah menundukkan hawa nafsu, atau bahasa tasawufnya hawa nafsu, atau menundukkan diri kita. Kita tidak akan bisa membuat diri kita berkuasa kecuali kita bisa menundukkan diri itu. Ini penting untuk seorang santri, penting untuk seorang yang lagi ngaji. Dia bisa menundukkan diri sendiri atau menundukkan keakuannya, sehingga keakuannya ini di hadapan ilmu atau di hadapan orang-orang yang berilmu ini tunduk, dan nanti baru akan bisa berkuasa. Egonya ini nanti akan bisa disempurnakan dengan ilmu. Ini bagian terakhir dari bab istifadah. Nah, alhasil dalam menuntut ilmu atau ngaji di pondok maupun di majelis-majelis itu kita perlu merendah, jangan tinggi hati. Kalau kita dari awal sudah tinggi hati, susah ilmu masuk. Sama kayak kita udah pakai baju cakep-cakep, pakai jas, susah kita kalau pengen dipakein lagi sama guru. Guru pengen makein kita baju yang cakep, tapi baju lama kita nggak mau kita lepas. Baju lama kita dipakai aja dengan anggapan bahwa ini baju gua lebih cakep dibanding baju yang dikasih sama guru, nggak akan masuk kayak begitu. Jadi harus ditanggalkan dulu, dilepaskan dulu ego dan juga keakuannya. Faslun fil wara'i. Ini sebuah pasal fil wara'i dalam sikap wira'i. Wira'i itu menjaga diri dari hal-hal haram. Sama sekali dia tidak mau mengkonsumsi yang haram, atau make yang haram juga nggak mau. Nggak mau dia make yang haram, atau berbuat yang haram juga nggak mau. Namanya wara'. Wara' itu sifatnya namanya wira'i. Orang yang disebut dengan wara'. Ini wira'i ini menjaga diri dari segala keharaman-keharaman, baik makan minum maupun selain makan minum. Jadi orang wara' itu biasanya makanannya dijaga, minumannya dijaga, sikapnya juga dijaga. Orang wara' itu nggak mau ketemu sama yang haram-haram atau nggak mau melakukan hal yang haram. Jadi kalau ada perempuan lewat misalnya, dia mah nggak mau ngeliatin. Ya kalau kebetulan lihat begitu aja, kagak diplototin. Jangan diplototin, orang mau ya plototin. Jadi kagak ngelihatnya itu nggak diperhatiin dari atas sampai bawah, enggak. Orang wira'i ini pasti langsung berpaling, keharaman-keharaman dijauhkan. Fastun fi halil wara'i, fi halil ta'allumi, dalam keadaan belajar. Rawa ba'duhum hadithan, sebagian ulama meriwayatkan satu hadis fil babi, dalam bab wara' ini, dalam bab wira'i ini, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahu Allah taala bi ahadi thalathati asya'a. Barang siapa yang tidak wira'i, yang tidak menjaga diri dari keharaman, fi ta'allumi, dalam belajarnya, ibtalahu Allah taala, maka Allah taala akan mencobanya, akan mengujinya, bi ahadi thalathati asya'a, dengan salah satu 3 perkara. Pertama, imma ayyumitahu fi syababihi, ada kalanya Allah mematikan dia fi syababihi, dalam usia mudanya. Au yuqi'ahu, atau Allah akan jatuhkan dia, Allah akan tempatkan dia fir rasadiri, dalam daerah orang-orang bodoh. Au yabtalihi bi khidmati sultan, atau Allah akan menguji dia bi khidmati sultan, dengan khidmah atau dengan mengabdi, melayani sultan, melayani kekuasaan.
Ini hadis pertama yang dikutip mengawali bab wirai. Saudara sekalian, wirai itu at-taharruz anil haram, atau menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ya baik makan minum maupun selain makan minum, sikap. Dia tahu kalau pakai sarung temennya nggak izin, namanya gosok haram, enggak, dia nggak mau. Dia tahu kalau melihat film itu pasti melihat aurat yang terbuka, dia nggak mau, itu namanya warok, namanya wirai, menjaga diri dari keharaman, nggak mau dia nonton film. Dia tahu kalau makanannya ini dari hasil yang haram, cara mendapatkannya haram, maka dia nggak mau, ini namanya wirai. Orang yang wirai ini menjaga diri dari segala macam yang haram, baik makan minum maupun selain makan minum. Sikap juga begitu, dijaga benar-benar hal yang haram jangan sampai dia lakukan atau jangan sampai dia masuk ke dalam perutnya. Ada yang lebih ya sebat atau kelanjutan dari sifat sikap wirai ini. Ada wirai, ada zuhud. Kalau zuhud yang syubhatannya nggak mau. Jadi zuhud itu kalau wirai yang syubhat jaga. Kalau wirai menjaga diri dari hal yang haram dan juga yang syubhat. Jadi yang nggak jelas, remeng-remeng Pak. Dibilang ini haram, kayaknya halal. Dibilang ini halal, tapi kayaknya haram. Jadi nggak jelas, itu syubhat. Nah syubhat ini juga dijaga. Orang yang wirai nggak bakal makan makanan yang syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram, nggak bakal. Orang yang wirai. Ada yang namanya zuhud. Kalau zuhud itu udah pasti. Jadi zuhud itu dia menjaga diri dari hal yang haram, dari hal yang syubhat, dan membatasi diri dari hal yang halal, dari perkara yang halal. Istri halal enggak? Istri bini halal nggak bini? Halal nggak bini? Halal. Tapi oleh orang zuhud dibatasin. Maksud dibatasin ya kalau lagi pengen aja. Lah pengennya tiap hari. Kalau lagi pengen aja dibatasin yang begitu-gitu. Makan sama minum itu halal apa haram? Halal. Sama dia batasin aja. Sebelum kenyang dia berhenti. Minum juga begitu. Enggak terus dibawa sebanyak-banyaknya, kemudian dia pakai atau dia makan semuanya. Itu orang zuhud menjaga diri atau membatasi diri dari yang halal. Yang halal udah dia batasin. Dia batasin untuk dirinya sendiri, dia nggak mau ambil banyak-banyak. Ini orang zuhud. Kalau orang wirai juga begitu. Orang wirai hanya tinggi zuhud. Orang yang zuhud ini benar-benar membatasi. Kalau orang wirai yang penting dia tidak makan atau tidak minum dan tidak melakukan hal yang haram, ini yang disebut dengan wirai. Dalam belajar orang wirai ini penting, sifat warok atau sifat wirai ini penting. Sabda Rasulullah SAW, orang yang mencari ilmu, yang sedang belajar tapi dia tidak wirai, nggak menjaga diri dari yang haram. Asal ada makanan dia makan aja, asal ada minuman dia minum, nggak tahu asalnya dari mana, nggak dijaga-jaga perutnya. Begitu juga sikapnya, yang haram-haram dia masih sering dia lihat, yang haram-haram masih sering dia lakukan. Ya kadang dia nyolong manggahnya kiai lagi dicolongin, itu nggak dijaga-jaga dirinya, atau nyolong duit temennya walaupun sedikit, namanya tidak menjaga diri dari keharaman. Orang yang tidak menjaga diri dari keharaman saat dia ngaji, saat dia pondok, maka akan Allah kasih bala, akan Allah kasih cobaan dengan 3 hal. Salah satu dari 3 hal ini. Pertama, Allah akan matikan dia dalam usia muda. Jadi belum matang atau belum tua, dia udah mati duluan. Ini orang yang waktu mondoknya atau waktu ngajinya tidak wirai, dia enggak menjaga diri dari hal-hal yang haram. Apa aja dia makan, apa aja dia lakuin, walaupun kecil-kecil. Keharaman itu meskipun kecil, bahkan lama-lama jadi banyak. Kecil misalnya cuma ngambilin rokok temennya 1 sebatang, besok korengnya hilang sebatang, dikit kan lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi banyak. Keharaman yang seperti itu. Nah itu yang kecil-kecil seperti itu,
ini numpuk, ini tidak menjaga diri dari keharaman, maka Allah akan uji atau Allah akan memberikan bala kepada dia, mati muda nantinya. Kemudian yang kedua, kalau tidak mati muda, yang kedua kata Rasulullah, orang yang saat belajar dia tidak wirai, nggak jaga-jaga diri dari hal yang haram, maka Allah uji dia bakal tinggal di kampungnya orang-orang bodoh. Kampungnya orang-orang bodoh. Jadi tinggalnya bukan di kampung orang-orang alim, tapi tinggal di kampung orang-orang bodoh. Kalau tinggal di kampung orang-orang bodoh ya dia sama-sama bego jadinya, sama-sama bodoh. Beda kalau dia tinggal di kampung orang alim. Begitu pulang dari pondok, ngaji lagi, ketemu sama muallim, ketemu sama guru, ikut ngaji lagi. Ini tinggal di daerah yang banyak orang-orang ini, bala atau ujian untuk orang yang tidak wirai saat dia ngajinya. Yang ketiga, orang yang tidak wirai nanti dikasih bala oleh Allah, Allah tempatkan dia untuk mengabdi atau melayani sultan, mengabdi atau melayani penguasa. Jadi ilmu yang dia pakai bukan untuk menuntun penguasa, bukan, tapi kadang-kala ilmu yang dia pakai ini justru sia-sia. Yang penting dia suka, yang penting dia bisa melayani sultan, bisa melayani penguasa. Kejadian Jilan, sekarang. iya. Dengan melayani penguasa itu artinya sekarang ya presiden atau pemerintah. Dia akan diberikan bala oleh Allah. Diberikan bala oleh Allah. Ini yang ketiga ini akan Allah tempatkan dia untuk menjadi pelayan penguasa. Ilmu itu harusnya melayani orang-orang sulit, melayani orang-orang mustad'afin, orang-orang lemah. Jadi kumpul sama orang yang nggak punya duit, atau kumpul sama orang yang banyak utangnya, ngopi bareng di sini. Itu kumpulnya begitu, bukan sama orang-orang di istana. Kalau sama orang-orang di istana pasti ilmunya itu redup. Nanti dia udah mulai diatur-atur, panggil sama presiden. Nih, datang jam 16.00, jangan kaget ya datang. Udah ngikut, nggak boleh pakai sarung, kudu pakai celana, nggak boleh pakai sendal, kudu pakai sepatu, mulai diatur-atur. Terpulang tanda tangan kasih amplop. Itu namanya sudah tunduk atau sudah melayani penguasa. Biasanya yang ada di istana tuh seperti itu. Kayak kemarin sempat presiden bilang ulama kalau di istana tunduk sama saya, yaitu ulama yang ada di pemerintahan yang memang tunduk sama dia. Tapi kalau yang nggak mau di pemerintahan, ya dia bukan PNS, bukan ASN, nggak bakal mau tunduk sama dia. Ya yang ngasih makan bukan dia, yang ngasih makan Allah, tapi dia bukan PNS, dia itu PNA, pegawai negeri Allah. Itu kalau ulama. Gajinya dari mana? Gajinya dari Allah. Dia mau bodo amat, mau digaji mau kagak, ngaji juga mau diamplopin mau kagak, yang penting disuruh sama Allah nasrul ilmi, disuruh sama Allah menyebarkan ilmu. Berangkat mau berangkat lagi ya. Yang gaji bukan presiden, yang gaji bukan pemerintah. Tunjangan juga nggak ada, boro-boro tunjangan. Ada tunjang ditunjang. Gak sama sekali nggak pernah terima, maka dia bebas. Beda sama orang yang melayani pemerintah, pasti nggak bakal bisa bebas dan diatur-atur. Orang yang waktu mondoknya tidak wirai, nggak menjaga diri dari keharaman, maka Allah akan uji dia nanti jadi pelayan atau jadi abdinya penguasa, jadi abdinya presiden. Raja apa? Raja Juli siapa? Nah itu ya bala yang ketiga. Bala di sini artinya Allah kasih bala atau Allah kasih cobaan lah. Allah kasih cobaan. Nah kalau dia sadar dengan cobaan itu, maka dia buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini ngapa saya tinggal di kampungnya orang bodoh-bodoh semua, ngaji pada kagak mau. Astagfirullahaladzim, ilmu saya kagak manfaat. Astagfirullahaladzim, ilmu saya kok buat ini
nggak bisa buat nasihatin penguasa, malah saya yang nasihatin sama penguasa. Itu buru-buru istighfar kalau begitu, karena itu sedang Allah kasih bala gara-gara saat ngaji atau saat mondok dia tidak wirai, tidak menjaga diri dari keharaman. Wa yataharrazu, mana tadi? Yuki'ahu ya sultan. Famahma kana talibul ilmi awra'a, maka saat ada talibul ilmu, seorang santri, seorang yang mencari ilmu itu awra'a, lebih wirai, kana ilmuhu anfa'a, maka ada jadilah ilmunya anfa'a, itu lebih bermanfaat. Wa ta'allumu lahu aisara, dan adalah belajar, jadilah belajar untuknya itu aisara, lebih mudah. Wa fawaiduhu, dan manfaatnya ilmu itu aktsara, lebih banyak. Kalau orang yang mau lebih wirai, orang yang lebih wirai, jaga banget keharaman, maka ilmunya lebih manfaat, belajarnya lebih gampang, manfaat ilmunya ini lebih banyak. Itu yang bisa didapat dari sifat wirai. Kalau kita benar-benar jaga diri kita dari keharaman, maka belajarnya makin gampang, manfaatnya juga makin banyak. Orang-orang dengan ilmu yang kita punya, begitu juga ilmunya juga akan manfaat, akan banyak. Pentingnya wara. Wa minal wara'i ayyataharraza 'anishib'i wa kasratin naumi wa kasratil kalami. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.